Hai, jumpa lagi dengan saya Johan di Satu Visual Indonesia Channel. Kemarin kita udah bikin video mengenai unboxing Mini MX ya. Nah, di video kali ini kita akan mereview lebih detail sedikit mengenai produk yang satu ini. Jadi, karena fiturnya terlalu banyak, kita jangan berlama-lama lagi di sini. Langsung aja, let's get started. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke input dan output-nya, ya. Nah, sekarang saya sudah berada di preview mode ya. Jadi multi preview, teman-teman bisa melihat dari previewnya, programnya, dan juga input output-nya apa saja yang ada di sini. Jadi input pertama adalah kamera dari depan yang saya pakai buat nge-record ya, PTZ. Dan ada input kedua itu menggunakan RGB Link PTZ View ya. Ini bisa dilihat dari sini satu. Dan input ketiga adalah yang di belakang sini. Dan input yang keempat HDMI adalah laptop saya yang presentasi ya. Ini sekarang lagi ada PDF Mini MX-nya. Nah, selanjutnya cara kita switching untuk mengganti input output adalah kita klik tombol input output-nya di sini ya. Di sini preview sekarang berada di input 2, jadi kita bisa ganti menjadi input 1 atau input 3 ya, atau input 4 untuk presentasi. Kita tinggal slide, maka dia akan lari ke program. Yaitu cara kerjanya sama dengan penggunaan di RGB Link Mini biasa atau Mini Pro ya. Nah, selain itu juga di sini ada HDMI out ya. Sekarang bedanya dengan Mini Pro yang terdahulu, itu kan Mini sama Mini Pro yang dulu itu cuman memiliki satu HDMI out ya. Jadi kita bisa milih multi view atau menggunakan program. Tapi di Mini MX yang terbaru ini, dia sudah memiliki dua HDMI out. Jadi kita bisa atur mau HDMI-nya multi view-nya itu dibikin jadi preview atau program, dan juga HDMI programnya itu mau dijadiin multi view juga bisa. Jadi tinggal kita pilih aja. Ya, seperti sekarang yang sekarang saya lagi lakukan adalah dua-duanya. Ini sebelah kiri ada satu PC untuk satu monitor untuk melihat multi view-nya, dan di belakang layar di belakang PTZ kameranya ada satu lagi yang menunjukkan program sehingga saya bisa melihat hasil terakhirnya seperti apa. Oke, selanjutnya saya ingin kasih lihat bagaimana caranya kita memasukkan media seperti background ya. Kita masuk ke menu ya. Dan di sini ada tanda plus ya. Ada bisa masukin video juga, cuman ini adalah step selanjutnya ya. Mini MX ini termasuk baru dan mereka masih pengembangan untuk fitur-fitur yang terbarunya ya. Jadi stay tune aja. Nanti kita pasti akan bikin video selanjutnya untuk upgrade-nya. Oke, untuk bisa masukin background media, kita bisa klik plus di sini. Ya, ini salah satunya saya sudah masukin. Jadi kita hanya perlu masukin medianya itu ke flash disk, dan kita masukin di ujung sini ya untuk media, untuk USB-nya di Type C-nya. Terus kita tinggal upload untuk medianya. Sesudah selesai, kita bisa nyalakan medianya. Di sini kan masih hitam ya, area merah ini. Ya, kita tinggal klik tombol yang di sebelah paling kiri ini, klik sekali, maka media kan akan muncul ya. Itu bisa menggantikan virtual background jadinya. Jadi kita bisa atur untuk layar belakangnya kita mau seperti apa, atau bahan presentasinya kita, dan lain-lain ya. Misalnya gambar. Oke, untuk background di sini kita bisa nambahkan logo juga ya. Di sini saya sudah upload untuk logo Satu Visual ya. Sesudah di-upload, kita tinggal nyalakan dengan menggunakan logo ya. Logo di sini adalah tombol yang ini. Jadi untuk menyalakan logonya kita bisa klik tombol ini ya. Maka kita sudah lihat di sebelah ujung kiri atas itu sudah ada logo Satu Visual ya. Ini kita bisa atur mau posisinya di sebelah mana ya. Kita bisa ganti dengan XY-nya ya. XY-nya kita bisa atur. Misalnya ya, dia sudah pindah ke kiri.
Untuk PTZ control ya, kita harus pastikan eh, kita sekarang sudah menggunakan dua RGB link PTZ kamera dengan network segmen yang sama ya. Jadi kita sudah set RGB link PTZ 1 dan 2-nya itu dengan 192, 168.2, 162 dan 163. Sedangkan untuk Mini MX-nya ini kita sudah jadiin DHCP. Jadi dia kita bisa cek di sini untuk IP address-nya itu sudah satu segmen ya di 192, 168.2.22. Jadi ini udah dalam satu network yang sama, baru kita bisa ngontrol. Caranya adalah kita masuk ke menu, kita ke setting, dan masuk ke nomor 3, atau kita klik PTZ. Nah, di sini kita tinggal masukin IP address-nya si PTZ kamera ya. Sekarang yang saya pengen kontrol itu adalah yang 2.163 ya. Di sini sudah ketemu dan kita enable. Nah, setelah itu kita sudah bisa ngontrol PTZ kameranya seperti ini. Jadi kita bisa pakai joystick-nya ya. Dan kita bisa zoom in, zoom out ya. Kita bisa zoom out, kita bisa zoom in, kita bisa atur. Oke, selanjutnya adalah cara men-setting PIP ya. Jadi sangat simpel sekali. Di sini ada dua tombol. Tombol yang pertama ini adalah untuk yang background-nya. Yang tombol kedua adalah untuk yang foreground-nya. Jadi kita harus pastikan dulu sekarang layar background-nya itu kita mau layar yang sebagai background ya. Jadi kita klik sekali di sini. Nah, kita mau yang input 2 sebagai background misalnya ya. Terus layar yang di foreground untuk yang ada belakangnya green screen agar kita bisa nanti kita hapus untuk chroma key-nya. Jadi kita atur klik lagi yang foreground-nya di sini. Nah, kita gimana bisa tahu bahwa ini sudah PIP? Jadi kita tinggal kecilin aja yang di depan, kita bisa lihat ya dengan cara menggunakan tombol zoom in zoom out ini. Ya, kita bisa kecilin dan besarin. Oke, jadi belakang background-nya sudah benar ya. Nah, kita besarin lagi. Ya. Nah, ini untuk cara menggunakan PIP ya. Misalnya kita ingin meletakkan di tempat lain ya, kita coba kecilkan. Seperti ini. Oke, kita ingin letakin di ujung sebelah kanan, kita tinggal geser aja pakai joystick-nya ya. Seperti ini. Kita taruh di samping. Nah, ini fitur PIP ya. Selanjutnya bagaimana caranya kita melakukan chroma key ya. Kita ingin hapus background warna green-nya ini agar tidak mengganggu background-nya kita. Kita ingin menunjukkan video yang di belakang layarnya kita ya. Caranya adalah kita masuk ke menu ya, dan kita masuk ke setting dan ke chroma key ya. Caranya kita langsung aktifkan chroma key-nya ya. Sebenarnya dia sudah langsung menghilangkan layar background-nya kita. Kita bisa lihat ya, sudah terhapus layar hijaunya ya. Kita bisa pilih di sini sebenarnya untuk misalnya kalau kita menggunakan background-nya biru atau hijau atau menggunakan yang kuning ya, kita bisa atur sendiri. Nah, untuk max, min, dan margin-nya itu juga kita bisa adjust agar mendapatkan hasil yang maksimal ya. Oke, part selanjutnya adalah part yang saya paling tunggu-tunggu ya di antara fitur-fitur yang lainnya. Ini yang membedakan antara Mini MX dengan saudara-saudaranya yang terdahulu ya. Jadi perbedaan Mini biasa dengan Mini MX ini adalah dari sisi fitur audionya ya. Nah, fitur audionya sudah saya tes dan hasilnya sangat memuaskan ya. Nah, mereka membuat Mini MX ini menjadi utuh ya untuk para podcaster dan streamer ya, karena menggabungkan mixer audio dan video di dalam satu perangkat ini ya. Kita bisa memasukkan 3 input XLR ya, audio ke dalam mikrofon ke dalam unit ini, dan juga kita bisa monitor ya. Juga kita bisa masukkan Bluetooth ya. Misalnya kita punya tablet dan kita nyalakan Spotify, kita bisa masukkan juga input audionya ke dalam sini. Kita akan coba satu-satu ya. Pertama, kita lihat dulu ada 4 tombol di sini ya. 4 tombol ini sebenarnya settingan untuk mengubah volume dari audionya ya. Sekarang
saya sudah menghubungkan monitor audio outnya ini ke dalam speaker saya di sini, ya. Jadi kita bisa langsung dengar. Nah, misalnya nih, saya ingin HDMI 4 ini kan saya sebenarnya adalah input PC. Jadi saya pengen suaranya si HDMI 4 ini bisa masuk ke dalam monitor ini, ya. Saya bisa nyalakan misalnya dari PC saya keluarin YouTube, teman-teman bisa dengar, ya. Caranya adalah kita tinggal putar knob-nya HDMI 4, ya, dan kita gedein untuk monitornya, ya. Ini arah ke speaker. Kita coba buka dari dalam plastiknya, ya. Suaranya yang dari YouTube, dari input nomor 4 sudah masuk ke monitor, ya. Kita bisa dengar suaranya. Saya gedein. Ini adalah video review kita yang terakhir, ya, tentang Mini MX juga. Oke, kita taruh dulu. Dan di dalamnya terakhir ada satu box lagi. Oke, kita kecilin dulu. Nah, selanjutnya adalah untuk dari sisi input mikrofon, ya. Di sini saya sudah ada satu input mikrofon di sini, ya, menggunakan XLR, ya. Saya ubah line in-nya yang kecil menjadi yang besar, ya, masukin ke dalam inputnya. Mari kita coba lihat. Untuk input yang XLR kita bisa lihat di sini, ya. Tes, ya. Di sini kita bisa lihat untuk barnya sudah naik, ya. Berarti audionya sudah masuk sebenarnya di sini, ya. Testing, ya. Suaranya di sini, barnya sudah masuk. Ini untuk input mikrofon. Selanjutnya adalah di sini juga kita bisa masukkan input Bluetooth, ya. Nah, input Bluetooth ini saya coba menggunakan tablet saya, ya. Saya nyalakan Spotify. Oke. Di sini sudah terhubung, ya, menggunakan Bluetooth, ya. Kita bisa lihat di sini settingan Bluetooth-nya. Sudah connect ke Mini MX. Kelihatan nggak ya di sini? Sudah terkoneksi, ya, ke Mini MX, ya, ke Bluetooth-nya. Sekarang kita coba nyalakan lagunya, ya, dan input Bluetooth-nya kita besarkan. Ya, suaranya sudah masuk, ya. Jadi kita bisa sambil podcast, sambil memberikan ada background musik misalnya, ya. Oke, ini untuk yang Bluetooth. Saya off. Nah, yang paling bikin saya tuh excited banget itu adalah ini cocok banget dipakai buat podcaster, ya, yang suka mungkin stasiun radio juga bisa pakai. Di sini ada 8 suara yang sudah di-record di dalam. Kita bisa pilih, ya, misalnya kita ingin suara cheers, ya. Di sini kita bisa ada suara orang tepuk tangan, ya. Ada orang ketawa, kiss, ya. Ada air horn, ada PUBG, ada din-din, ya. Ada trombon. Ini seru banget, ya, kalau kita pakai buat, ya, misalnya untuk podcast, ya. Ini sudah ada di sini, jadi kita tinggal pakai saja, ya. Nah, semua audio input ini, ya, ataupun outputnya itu kita bisa kontrol, ya, untuk agar kita bisa monitor doang atau kita juga bisa mute untuk outputnya. Caranya adalah di bawah sini tuh ada gambar telinga, ya. Telinga ini artinya untuk monitor. Kalau monitornya kita nggak mau, ya kita tinggal matikan aja. Langsung di monitor kita, di speaker kita tuh nggak keluar, ya. Kalau kita nggak ingin suaranya keluar ke output, itu kita bisa klik di tombol mute, ya. Jadi dia akan mute, suaranya nggak akan keluar ke output. Ya, ini sangat-sangat simple sekali, ya. Kita bisa lakukan dengan satu tombol klik. Oke, selanjutnya adalah fitur live streaming, ya. Di sini ada tombol besar sekali on air, ya. Artinya
unit ini bisa kita pakai buat live streaming tanpa harus menggunakan PC. Ya, caranya simple adalah ketika kita mau live streaming ke YouTube, ya pastikan kita buka Notepad, terus kita masukin URL streamingnya sama key-nya itu di tengah-tengah dikasih slash, ya, di copy ke dalam flash disk. Flash disk-nya tinggal kita masukin ke Mini MX ini. Jadi ketika filenya itu sudah kita masukkan ke dalam, maka dia akan mendeteksi platform live streamingnya kita tinggal klik dan akan keluar seperti ini ya, seperti ini kita sudah masukkan untuk URL YouTube live-nya kita, maka kita tinggal pilih aja dan kita on air. Atau kita tinggal klik tombol on air di sini ya, dia akan langsung on air. Tapi jangan lupa ya, Mini MX-nya itu harus terhubung dengan modemnya kita ya. Jadi dia punya akses internet, baru kita bisa langsung live dari unit ini ke platformnya ya. Kita juga bisa menggunakan bantuan tablet. Jadi di RGB Link itu dia ada satu software namanya Tau yang bisa kita download APK-nya di Play Store ya. Nanti itu akan kita bahas secara terpisah di video-video selanjutnya. Oke, demikian video singkat mengenai bagaimana cara mengoperasikan Mini MX ini. Sebenarnya masih banyak fitur-fitur lain yang sedang ongoing ya. Kita akan update video selanjutnya ya mengenai detail-detail penggunaan Mini MX terbaru. Ya, jadi stay tune, jangan lupa like, subscribe dan share video ini, juga bunyikan loncengnya. Terima kasih sudah menonton dan salam satu visual Indonesia.